Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk belajar bersama. Semua siap dan semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu khususnya mempelajari tentang kuat arus listrik pada pelajaran IPA SMP kelas 9 semester 1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dapat memahami bagaimana arus listrik itu dapat mengalir pada suatu penghantar sehingga dapat menghidupkan berbagai peralatan listrik. Kemudian tujuan kedua adalah dapat memahami tentang benda berpotensial tinggi dan berpotensial rendah. Jadi saat ini hampir semua peralatan itu dari listrik membutuhkan sumber daya atau batu baterai. Sebagai contoh di sini pada waktu kita mendengarkan musik dengan menggunakan headset, kita dapat mengatur volume musik tersebut. Nah, pengaturan volume suara tadi masih terhubung dengan baterai dan volume suara menjadi berubah seperti pada waktu kita mengatur volume suara televisi. Bagaimanapun, listrik menjadi kebutuhan dasar manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pada saat listrik padam, maka banyak kegiatan yang terganggu. Misalnya di dalam rumah menjadi gelap, kemudian kita tidak bisa mencuci, ataupun mungkin tidak bisa memasak nasi, ataupun kegiatan menyetrika dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan gambar baterai pada gambar di bawah ini, di mana baterai itu mampu menghidupkan sebuah lampu. Di sini ada rangkaian yang terhubung dengan saklar, kemudian lampu itu bisa menyala karena ada batu baterai. Maka di sini energi yang dimiliki batu baterai itu mampu menggerakkan elektron bebas dari kawat penghantar. Nah, aliran elektron ini akan menghasilkan arus listrik. Jadi di sini ada dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Untuk rangkaian yang terbuka di sini tidak ada arus yang mengalir pada kawat penghantar karena saklar tidak terhubung dengan kedua ujung penghantar. Lain halnya atau berbeda dengan rangkaian tertutup, di sini saklar terhubung melalui kawat penghantar sehingga menghasilkan arus listrik dan lampu dapat menyala. Perhatikan gambar di bawah ini ada dua gambar, di mana pada gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan adanya aliran dari arah arus ya, jadi ada muatan positif yang mengalir dan juga arah elektron yang menunjukkan dari mana arah elektron atau muatan negatif itu mengalir. Jadi syarat arus listrik mengalir dalam rangkaian, 1, itu adalah rangkaian listrik harus tertutup. Kedua, harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian, yaitu pada kutub positif dan kutub negatif batu baterai. Nah, di sini kalau gambarnya diperbesar, ini akan muncul arah arus listrik dan arah aliran elektron. Di situ ada gambar batu baterai dengan kawat penghantar atau kabel ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa artinya energi yang dimiliki oleh batu baterai itu mampu menggerakkan elektron bebas dari kawat penghantar. Aliran elektron inilah yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi sebenarnya pada rangkaian itu terdapat aliran arus elektron dan aliran arus listrik, di mana
terjadi perbedaan potensial. Jadi ada beda potensial di antara dua titik dalam rangkaian. Di sini pada gambar misalnya pada kutub positif itu dianggap sebagai titik yang memiliki potensial tinggi, sedangkan pada batu baterai yang memiliki simbol elektron atau negatif itu adalah sebagai kutub yang memiliki potensial rendah. Untuk memahami tentang benda berpotensial tinggi dan benda berpotensial rendah, kita lihat pada gambar di situ. Pada benda A di sini memiliki potensial tinggi, di mana muatan positifnya lebih banyak dari muatan negatifnya. Kemudian untuk benda B itu memiliki potensial rendah karena di sini muatan positifnya itu lebih sedikit daripada muatan negatifnya, ya. Coba perhatikan pada gambar sebelah kanan. Ini artinya bahwa untuk arus listrik itu terjadi aliran atau arus listrik dari benda A ke benda B, karena di sini benda A itu memiliki muatan positif yang lebih banyak daripada muatan positif di benda B, sehingga muatan positif dari benda A bisa mengalir menuju ke benda B, sehingga di sini arus listriknya itu berasal dari benda A menuju ke benda B. Kemudian coba perhatikan pada gambar di sebelah kiri ini. Di situ akan terjadi aliran elektron, di mana pada benda B itu memiliki elektron yang lebih banyak daripada elektron pada benda A, sehingga di sini terjadi aliran elektron dari benda B menuju ke benda A. Sekarang pada latihan soalnya di sini untuk menjawab pertanyaan yang 3 ini ya, itu dengan melihat gambar A, B, C, dan D. Jadi pertama menentukan jenis potensial benda A dan benda B dulu, baru kemudian kalau sudah kita mengetahui mana yang merupakan potensial tinggi dan mana yang potensial rendah, barulah kita bisa menjawab. Ya, silakan dicoba. Nah, demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan latihan soalnya bisa dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.